Hey Turtle Collectors, welcome to my first YouTube video. Sebelum gua memulai pembahasan tentang YouTube channel ini, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nama gua Christian Revel dan gua adalah admin dari akun Instagram turtle.collection. Di awal video kali ini, dunia dan Indonesia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia menghimbau kita semua untuk stay at home yang bertujuan untuk memutus rantai persebaran virus dari COVID-19. Gua pribadi mendoakan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Kenapa sih buat YouTube channel ini? Gua mau menjawab dimulai dari cerita gua dengan hobi kura-kura darat. Jadi dari kecil itu gue memang suka banget sama yang namanya hewan peliharaan. Gue suka banget sama dinosaurus, hewan reptil, dan menurut gue itu keren banget. Satu hari gue mampir ke rumah sahabat gue untuk main-main karena gue tahu di sana banyak hewan peliharaan dia, which is dia hobi banget sama yang namanya reptil. Dan di hari itu adalah jadi hari pertama gue kenal yang namanya kura-kura darat. Dan pada saat itu gue langsung jatuh cinta banget sama kura-kura darat. Sebelum gue memulai merawat kura-kura darat, tentunya gue memulai dengan yang namanya menggali informasi tentang kura-kura darat. Karena gue melihat banget nih, banyak orang-orang yang suka sama hewan atau spesifiknya kura-kura darat, tapi mereka berpikir, oh gue tinggal beli, oh makannya gampang nih, jadi gue tinggal beli dan nanti gue tinggal kasih makan, dia hidup. Nggak semudah itu, Ferguson. Jadi kalian itu harus tetap mencari informasi yang lengkap soal habitat, bagaimana cara setting kandang. Jadi banyak informasi yang harus dikumpulin supaya kura-kura darat yang kalian beli itu tetap sehat dan bertumbuh dengan baik. Jadi tujuannya yang tadi, bahwa gue buat channel ini nggak cuman buat hobi gue pribadi. Gue berharap video ini berguna untuk kita semuanya supaya kura-kura darat kita sehat dan dapat bertumbuh dengan baik. Amin. Oke, jadi gue akan bahas tentang apa itu kura-kura, apa background dari kura-kura darat tersebut. Jadi buat kalian semua yang nonton, baik yang ingin memulai merawat kura-kura darat atau yang punya kura-kura darat tapi belum mengetahui background dari kura-kura darat, gue harap kalian belajar sama-sama. Gue juga di sini belajar supaya tidak menjadi Ferguson yang tadi hanya membeli tanpa mempunyai pengetahuan. Jadi kita sama-sama belajar, jangan menjadi orang yang BODOH, bodoh. Oke? Nah, kali ini gue juga akan belajar, kita sama-sama, gue akan bantu sharing aja, tapi gue akan dibantu sama handphone gue karena beberapa gue mengambil referensi dari internet juga. Ada yang berupa nama ilmiah, nama Latin, dan semuanya susah gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi kura-kura itu termasuk dalam famili Testudinidae. Jadi dia adalah famili yang namanya Testudinidae. Itu memiliki ciri fisik yang berkaki 4 yang bersisik, dan yang kedua dia memiliki cangkang, dan cangkangnya dibagi menjadi 2. Jadi biar gampang gue kasih contoh nih sama koleksi gue. Yap, ini kura-kura darat gue, ukurannya masih tergolong baby. Ini adalah cangkang atas gue grogi nih. Ini disebut karapas, dan ini adalah cangkang bawah yang disebut plastron. Nah, gue balikin dulu ya, udah bete ini. Oke, jadi cangkang dari kura-kura sendiri bertujuan untuk melindungi kura-kura dari ancaman predator ataupun ancaman di alamnya sana, ancaman apapun lah. Itu seperti kalau kura-kura tuh berarti kayak kamu. Aku adalah cangkangnya karena aku melindungimu. Baca. Gitu. Oke. Ya jayus tahu. Oke, kita lanjut lagi aja.
Oke, jadi kura-kura itu ada dua. Ada kura-kura darat dan air. Tapi kita sepakat ya, jadi YouTube channel ini akan membahas secara spesifik semuanya tentang kura-kura darat. Karena kebetulan gua tidak mendalami kura-kura air. Lalu, kura-kura darat memiliki beberapa jenis dengan variasi corak dan ukuran tertentu. Dan yang berikutnya, umur kura-kura darat itu panjang, berkisar antara 80 sampai 150 tahun. Jadi yang belum tahu, kura-kura yang ente beli itu bisa turun-menurun loh. Bisa sampai generasi berikutnya kalau kalian merawatnya dengan baik. Kalau kalian tidak menjadi Ferguson, si Ferguson yang bodoh dan kuranya mati. Jadi kita harus mempelajarinya dengan baik supaya kura kita sehat dan umur panjang. Mudah-mudahan kita juga ya. Oke. Jadi kura-kura darat nih tersebar di seluruh dunia. Dan kalian sebagai warga Indonesia, kalian harus bangga. Karena dari sekian banyak spesies yang tidak dapat saya sebutkan, ada dua kura-kura dari Indonesia yang akan saya sebutkan namanya nih. Jadi yang pertama, kura-kura asli dari Indonesia bernama Indo Testudo forsteni. Indo Testudo, bukan Indomie ya. Kalau Indomie, seleraku. Ya, gayus lagi, seperti biasa. Oke, maaf. Lanjut. Dan Manouria emis. Jadi ada dua tadi ya, Indo Testudo forsteni dan Manouria emis. Saya biasanya bilang kura-kura emis lah. Gitu. Jadi, itu adalah sedikit informasi tentang kura-kura darat yang mungkin bisa menjadi pengetahuan tambahan buat kita semua yang hobi sama kura-kura darat. Oke, jadi kita harus terus belajar ya. Sekarang gue pengen bahas materi terakhir sebelum video ini habis. Jadi yang paling seru kan kita suka kura-kura atau kita memiliki kesamaan suka dinosaurus, suka sesuatu yang besar-besar. Nah, jadi ada 6 kura-kura terbesar di dunia dan gua akan bawain secara berurutan. Jadi yang pertama adalah kura-kura terbesar di dunia adalah Galapagos dengan umur mencapai 150 tahun dengan panjang plastron 1,87 meter dengan berat maksimum sampai 400 kilo. Gila, berat banget. Merupakan hewan asli dari Kepulauan Galapagos di barat Ekuador. Jadi kura-kura Galapagos ini berletak di barat Ekuador. Jadi bisa kalian tahu nggak barat Ekuador? Kalau nggak tahu nanti coba dikasih tahu nih di peta. Yap, yang kedua adalah kura-kura Aldabra. Memiliki umur hingga 250 tahun. Wow, gila, ini sih panjang banget sih. Umur kita aja mungkin umur manusia rata-rata di 60 tahun. Bahkan kalau udah sampai 70-80 tahun kita sudah bersyukur sekali. Dia 250 tahun. Bisa turun ke generasi-generasi setelah kita, guys. Dia panjangnya mencapai 1,5 meter untuk jantan. Jadi kalau untuk yang betina lucunya nih beda postur nih. Betina lebih kecil itu 1 meter. Dan dia berasal dari Pulau Aldabra adu jelimet, terletak di Samudra Hindia. Wow, jadi kura-kura Aldabra nih, ini informasi yang gue dapat juga tambahan. Aldabra itu suka menghabiskan waktu di air. Jadi nggak semua kura-kura itu bisa ataupun mampu menghabiskan waktu di air. Karena kura-kura yang biasanya di iklim desert atau disebutnya gurun, kura-kura gurun, itu kalau dia sering di air, yang ada dia mati. Kalau kalian seperti Ferguson yang tidak mencari informasi banyak tentang kura-kura darat, yang ada tuh kura-kura lu mainin di dalam air, habis itu tuh kurang mati. Itu jadi kalian harus jadi orang hobi yang pandai. Oke, kita lanjut aja ya biar nggak lama. Yang ketiga adalah kura-kura sulcata. Kura-kura sulcata itu bisa maksimal hingga 54 tahun dengan panjang 78 cm. Dia selatan Gunung Sahara di Afrika. Jadi kura-kura sulcata ini
yang tadi saya bilang, dia memiliki iklim di habitat asalnya adalah desert, bisa dibilang kura-kura gurun lah, itu sulcata. Kalau Aldabra bisa dikategorikan sebagai kura-kura yang forest, jadi kura-kura yang biasa di hutan, biasa dengan kelembapan yang jauh lebih tinggi dibanding kura-kura desert. Berikutnya, yang keempat adalah Pardalis. Pardalis ini memiliki maksimum panjang 70 cm dan dia biasa ditemui di sabana timur dan selatan Afrika. Yang kelima, keren banget. Jadi dari sekian banyak spesies, Indonesia masuk 5 besar. Yang namanya tadi itu yang susah tuh, Manouria emis. Kalau gue biasa bilangnya kura-kura emis. Dia memiliki nama panggilan Asi Gajah. Oke, jayus kan? Lanjut, dia bisa mencapai panjang 40-50 cm. Dan yang terakhir keenam adalah Yellowfoot. Yellowfoot tau nggak? Jadi dia, gue kebetulan nggak punya sih. Yellowfoot tuh badannya hitam, ada titik-titik kuning dan kakinya juga warna kuning. Tuh. Nah, dia memiliki panjang 40 cm dan dia adalah kopeng, saudara, kerabat dari yang kalian kenal, cherry head mungkin, sama redfoot. Jadi redfoot, cherry head, sama yellowfoot tuh masih satu keluarga. That's why badannya mirip, cuman beda warna ataupun polanya aja gitu. Untuk kura-kura yang umum ada di Indonesia, sebetulnya ada tambahan, nggak cuma 6 kura-kura tadi. Sebetulnya kan tadi dari awal gue bilang spesiesnya ada banyak sekali. Kalau tadi adalah 6 urutan kura-kura terbesar di dunia, jadi secara urutannya. Tapi kalau tambahan lainnya yang kita umumnya kenal, ada seperti radiata, ada unipora, ada Indian star, terus ada kura-kura apa lagi biasanya? Elongata ya kalau nggak salah namanya. Jadi banyak banget deh. Jadi banyak banget kura-kura yang mungkin nggak bisa gue sebutkan satu persatu. Cuman tadi adalah gambaran dari gue berdasarkan urutan aja. Jadi buat kalian yang udah dengar video dan penjelasan gue tadi, fungsinya apa sih? Apa gunanya lo ngomong teori ini? Ada dong. Kan lu udah tahu Aldabra gede 1,5 meter. Kalau tempat lu taruh atau kandang lu taruh cuma 30 cm dan tidak bisa diperbesar, apa ya lu mau beli Aldabra? Kan kagak mungkin Ferguson gitu. Jadi teori ataupun pembahasan ini tentunya akan sangat berguna ke depannya untuk menentukan kita memilih kura-kura yang mana. Kalau memang kita hanya memiliki space yang terbilang kecil, kita tentunya akan memilih kura-kura yang maksimum ukurannya tidak over daripada kapasitas yang ada. Jadi kalian juga harus menjadi pembeli yang bijaksana, oke? Jadi kura-kura apa aja sih yang pernah gue miliki dari list yang udah gue sebutkan? Jadi yang pernah gue punya adalah Aldabra, gue pernah punya sulcata yang nomor 3 terbesar, gue pernah memiliki Pardalis, gue punya cherry head, Indian star. Dah, jadi gue baru punya 5 itu. Tapi intinya kenapa sih baru punya 5 ini? Pengen nambah apa enggak? Gue sebagai orang yang hobi banget sama kura-kura, tentunya gue pengen banget jadi kolektor, amin, punya rezeki banyak ya. Gue pengen banget punya semuanya untuk melengkapin gue punya koleksi. Tapi tentunya nggak semua itu bisa kita miliki. Contohnya seperti kura-kura Galapagos. Kura-kura Galapagos itu tentunya butuh space yang gede banget. Mungkin gue yang pertama gue punya space, yang nomor 2 yang jelas gue nggak boleh punya karena itu dilindungi sekali oleh dunia karena populasinya sudah sangat terbatas. Dan untuk seperti Galapagos yang sudah dilindungi itu adalah Unipora, Radiata, Indian Star. Tadi gue bilang gue pernah punya Indian Star, bukan berarti gue punya sekarang ya. Jadi jangan tanya gue soal Indian Star, gue udah nggak pegang gitu. Ntar aku dibungkus. Oke, jadi kalian doakan aja. Nanti gue akan di video-video berikutnya akan gue bawakan koleksi-koleksi apa aja. Aduh, jadi salah fokus ya, ada yang lewat-lewat nih. Ini gue kasih sedikit penjelasan. Nah, ini adalah salah satu koleksi gua, namanya sulcata. Jadi sulcata itu adalah kura-kura terbesar nomor 3 sesuai list yang gue sampaikan.
dan dia berasal dari Afrika. Kalau untuk settingan kandang nih ada lampu, ada batu, ada karpet, fungsinya apa aja mungkin gue nggak jelasin sekarang. So guys, if you interested untuk dengerin gue punya cerita, gue punya pembahasan tentang kura-kura darat, gue mohon banget please like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Kita ketemu lagi on the next video. So, bye-bye Torto Collectors.